Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari ini kita ada itu karena anugerah Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita akan dengarkan renungan firman, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, karya-Mu, dan dalam hidup kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mau datang kepada Tuhan. Kami mendengarkan firman. Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Menjalankan hari-hari kami. Supaya terima kasih Bapak yang baik. Kami sama firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan atau judul tema kita saat pagi hari ini, persoalan hidup membuat iman bertumbuh. Dalam ayat pokok kita akan baca dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-39. Dia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Puji Tuhan. Kita tahu dalam cerita ini, judul atau perikop di Markus pasal 4 ini, angin ribut diredakan. Ya, bagaimana pada waktu murid-murid Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan Yesus melewati danau. Ya, kita tahu pada saat perahu itu berjalan di tengah danau, saya percaya bahwa murid-murid Tuhan Yesus adalah murid-murid yang handal. Ya, dia tahu membaca situasi, iklim, kondisi yang ada pada saat dia mau melewati danau itu. Dan mungkin dia berkata itu pasti baik-baik saja. Tetapi apa yang terjadi? Di ayat pokok kita tadi, dia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kita sadari bahwa perjalanan kekristenan kita, perjalanan setiap anak Tuhan tidak lepas, tidak luput dari permasalahan, persoalan yang akan kita hadapi. Dan kadang-kadang persoalan itu datang dengan tiba-tiba. Seperti halnya tadi, mungkin murid-murid Tuhan Yesus sudah mempersiapkan diri pada waktu dia mau menyeberang danau bersama dengan Yesus. Dia sudah tahu betul keadaan di sekitarnya. Dan dia berkata mungkin baik-baik saja. Tetapi tidak, saudara. Ya, angin tofan yang sangat kencang, yang sangat dahsyat menimpa kapal itu. Saudara bisa bayangkan bahwa angin ini adalah bukan angin yang biasa-biasa saja, saudara. Angin yang kita rasakan mungkin angin sepoi-sepoi, angin yang merasa waktu kita gerah, kita merasa sejuk. Tetapi di sini adalah angin tofan, berarti angin yang besar, angin yang membawa air laut bisa naik tinggi melewati kapal itu, sehingga air danau masuk ke dalam air. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus, dia berusaha sekuat tenaganya, dia memakai tenaganya, dia memakai akalnya untuk apa? Untuk membuang air dalam perahu. Supaya apa? Supaya tidak tenggelam. Dia berusaha. Murid Yesus tentu tidak sendiri. Banyak saudara. Dia berusaha membuang air untuk apa? Tetapi apakah yang murid-murid Yesus lakukan? Dia mendapatkan ketenangan. Angin itu berhenti.
itu dibuang dengan sekuat tenaga, tidak ada hasil. Dan pernah di sini gambaran setiap kehidupan anak itu. Setiap permasalahan itu datang dalam kehidupan kita dan Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Tentunya yang Tuhan mau adalah di sini iman kita bertumbuh. Artinya kita bergantung penuh dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Manusia seringkali lupa berterima kasih, lupa mengucap syukur, lupa berdoa. Banyak hal saudara. Itu sebab seringkali Tuhan ingatkan saya dan saudara. Izin seperti kan murid Tuhan itu berusaha mengeluarkan air, tapi hasilnya nol. Seperti tidak ada gunanya. Itulah kita. Kita berusaha untuk menyelesaikan permasalahan kita yang kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri, dengan kepikiran kita sendiri, dan hasilnya bisa selesai tanpa adanya Yesus. Bahasan kita saat pagi hari ini renungan firman. Bagaimana menghadapi masalah besar di hadapan yang lebih besar. Ketika kita menjadi anak Tuhan, kita tahu kita punya Tuhan yang besar. Kita tahu kita punya Tuhan yang sanggup yang menyelesaikan masalah apapun itu. Tetapi itu tadi manusia seringkali lupa bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar dari angin topan, dari badai itu yang melampaui yang besar. Angin topan itu yang coba menarik air laut itu melampaui hampir tinggi. Tentunya kita manusia mempunyai kekuatan yang terbatas. Yang seringkali manusia lupa dengan kita memiliki kita lupa dengan Tuhan kita seringkali terdengar firman Tuhan kita beribadah kita ingatkan bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap permasalahan kita. Apa yang kita lakukan? Kita selesaikan dengan cara kita sendiri. Kita menganggap kita mampu. Hal ini hal yang kecil, hal yang sanggup kita lakukan, hal sepele. Tapi apakah itu berdampak? Apakah kita melihat permasalahan itu selesai? Tidak. Bahkan pada waktu murid-murid Tuhan Yesus mau membuat hal itu, dan dia coba berusaha tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya. Kalau kita memakai dengan kekuatan kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri. Tapi pagi hari ini, ia pun bangun menghadap angin itu. Ia pun sini berbesar. Artinya Yesus yang turun tangan langsung. Turun tangan. Bagaimana dia tahu menyelesaikan setiap permasalahan. Murid-murid Yesus pada waktu dia alami hal yang tidak menyenangkan, yang akan menimpa maut sekalipun, Yesus tahu. Dia menghardik angin itu. Dia katakan apa? Diam, tenanglah. Dan pada saat itu juga, tidak nanti, tidak besok, tidak tahun depan, pada saat itu juga angin itu reda dan teduh sekali. Dahsyat.
Luar biasa kuasa Tuhan. Pagi hari ini, biarlah kita terus mengandalkan Tuhan. Iman kita tetap pada Tuhan. Bergantung kepada Yesus dengan sekuat tenaga kita. Dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan melihat apa? Mujizat terjadi. Kuasa Tuhan nyata atas setiap kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Sekian renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat renungan firman saat pagi hari ini. Kami sudah dengar firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami tidak, iman kami kurang kepada Tuhan, percaya kami kurang. Tapi pagi hari ini, biarlah iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Kami semakin percaya kepada Tuhan, bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup, dan Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, sepanjang hari ini kami akan berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami akan melihat hal-hal yang besar, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, dan kami akan bersama dengan Tuhan. Ini doa kami, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.